Ya, jadi gini, jawabannya gini, pertimbangan dalam putusannya tersebut, ini lucu lah kalau menurut hemat kami, ya. Satu, katanya Arvita itu mabuk-mabukan. Kami jelaskan, karena saya ini selaku saksi sejarah di dalam hubungan mereka berdua. Karena biar bagaimanapun juga, ya Carlos itu sahabat saya, Arvita sahabat saya. Kedua orang tersebut adalah sahabat saya sudah lama. Dan dari dulu itu saya selalu berprinsip kalian tidak boleh bercerai. Jadi berantemnya mereka tuh kami menjadi pendamai. Bahkan dulu itu Arvita sudah tidak mau. Saya memberikan nasihat kita. Coba lagi, betul ya? Coba lagi. Sabar. Yuk kita perbaiki. Maka saya tidak pernah mau, kami tidak pernah mau menerima, ya, mendampingi dalam perceraiannya. Kami nggak pernah mau. Nah, pertimbangannya mabuk-mabukan. Saya tahu peristiwa mabuk-mabukan itu. Kata mabuk-mabukan berarti seringkali. Salah itu. Karena pada saat itu Vita itu bukan mabuk-mabukan. Pada saat itu dia itu berteman dengan teman-temannya. Ya maklum lah, namanya pramugari. Minum wine biasa saja lah, di kota besar ini minum wine biasa aja. Iya, jangan jadi kayak pura-pura kayak gimana. Ini minum wine biasa aja. Bukan mabuk-mabukan, satu kali saja. Betul ya? Pulang pun juga tidak mabuk geliang-geliang gitu, bukan. Ya kan? Dia dinner dengan temannya, minum wine gitu kan. Terus udah gitu pulang biasa normal aja, cuma satu kali. Siapa sih orang di Jakarta ini yang nggak pernah minum wine? Ya. Saya juga pernah minum wine, masa saya dibilang mabok-mabokan? Ya enggak juga, ya kan? Cuma satu kali. Itu dijadikan pertimbangan. Ya, hilangnya hak asuh anak ini. Masalah mabok, ya kan? Kedua, masalah apa lagi tuh kemarin tadi itu? Tidak menyiapkan makanan gitu. Tidak menyiapkan makanan. Itu kesaksian dari dua asisten rumah tangganya. Leni ya. Leni itu memberikan kesaksian bahwa Arvita ini tidak memberikan makan kepada Yama Carlos. Masya Allah, masa hal kayak gini tidak memberikan makan, kamu nggak kasih makan? Gojek. Ini dijadikan pertimbangan hilangnya hak asuh, ya kan? Masa urusan nggak kasih makan, emang nggak kasih makan? Kata nggak kasih makan tuh ya kasih makan harusnya ya kasih makan buat istrinya. Nggak siapkan makan. Nggak siapkan makan. Masak kali nggak masak. Ya kalau nggak masak ya nggak bisa masak mau gimana? Istri saya juga nggak bisa masak. Itu kan kerja lagi, gimana? Cari kan tulang punggung juga. Iya kan? Masa itu dipermasalahkan sehingga akhirnya diputus hak asuh anak hilang gara-gara nggak kasih makan. Simpel sekali. Iya kan? Nah, itu ada lagi pertimbangan lain. Selain itu dua, ada satu lagi, apa lagi tuh? Kalau selingkuh tuh nggak ada, insya Allah nggak ada lah. Nggak masuk dalam pertimbangan, itu nggak masuk. Jadi kalau kemarin saya tanyakan kepada Arvita, mau dilapor-lapor tentang selingkuh, nggak bisa jalan. Mau bagaimana, selingkuh di mana? Harus ada putusan pengadilannya dulu. Ya kan, hati-hati cara berbicara, nanti jadi perkara lagi baru. Ya kan? Itu jalan, itu kalau masalah selingkuh itu nggak benar. Ya. Terus ada lagi pertimbangan lagi yang kemarin. Oh, ada surat pernyataan. Jadi gini, timbulnya surat pernyataan, ya, itu sejarahnya itu saya beritahukan. Pada saat itu, anak daripada Arvita dan Yama diambil oleh Yama ya. Diambil duluan. Terus udah gitu, baru saya disodorkan surat pernyataan itu. tidak boleh ketemu dengan anaknya. Iya, tanpa tanda tangan surat. Jadi kalau diberikan surat tersebut, kalau tidak ditandatangan, Nggak akan dikasih ketemu. nggak akan dikasih ketemu. Terus selanjutnya, karena kamu ingin sekali ketemu dengan anak, akhirnya terpaksa tanda tangan. Iya, karena itu satu-satunya syarat, Bang. Satu-satu. Coba kamu ceritakan dengan jelas. Ya, jadi kan memang ada keributan dari tahun 2017 sama 2019, itu surat pernyataan itu lahir di tahun 2017 sama 2019. Di situ saya udah minta pisah kan, bahkan sudah mau gugat cerai beliau Yama Carlos. Kemudian akhirnya Yama tidak terima dan ya anak kami Marco dibawa. Ya udah ada track recordnya juga, maksudnya udah ada jejak digitalnya, itu saya dipisahkan sama anak saya 2 kali kejadiannya.
Dan dua-duanya itu apabila saya mau bertemu, satu-satunya syarat adalah menandatangani surat pernyataan di atas materai, yang mana salah satu isi pasalnya adalah saya bersedia memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Yang Maha Carlos apabila saya mengajukan gugatan, apabila saya minta berpisah gitu. Jadi ya pada saat itu saya udah dalam tekanan, tertekan, depresi, stres, dan udah rindu teramat sangat sama anak saya. Jadi ya sudah, saya tempuh itu dulu jalannya, tanda tangan. Ya terpaksa ya tanda tangan. Betul. Siapa sih yang mau kan? Nggak ada seorang ibu mau lepaskan hak asuhnya ya. Tapi kan pada saat itu saya mengorbankan lah. Pada saat itu yang penting saya ketemu sama anak dulu gitu kan. Nah, terus selanjutnya 2017. Itu 2017. 2017. Keributan yang pertama yang saya dibilang mabuk-mabukan itu. Jadi ada surat pernyataan 27 April 2019 dan 2018. Jadi pertama tanggal 15 Maret 2018 bukti T8 dan surat pernyataan tanggal 27 April 2019 ya, bukti T9 ya. Jadi jangan pertimbangan juga dalam putusan hilangnya asuh ini ya. Nah, ini pun juga kita ajukan nanti ya. Nah, jadi menurut hemat kami amar putusan tersebut ya sangat zolim ya. Sangat zolim. Sangatlah berpotensi merugikan hak hukum klien kami. Ya, maka klien kami melalui kami mengajukan banding ya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Keadilan yang hakiki ya. Biar bagaimanapun juga netizen bisa menilai. Gimana pun juga ini adalah ibu. Ya, tidak bisa lepas hak asuh tersebut. Tapi putuslah, menurut hemat kami putuslah yang seadil-adilnya. Putusan itu adalah diasuh kedua belah pihak, ibu dan bapaknya. Dua-duanya, bubu dan bobo atau apa? Bubu dan apa? Tor, dipanggilnya Tor. Oh, bubu dan Tor. Saya awalnya bubu sama baba. Bubu sama baba. Ya, Terus tapi karena pada saat itu anakku lagi suka Avengers, Bang. Jadi jadi main, dia dipanggil Hulk, si Marco dipanggil Hulk, bapaknya dipanggil Thor gitu. Jadi Thor. Nah, ya udahlah. Kalau kamu dipanggil apa? Bubu. Tetap bubu. Jadi biarlah hak asuh anak itu diasuh oleh bubu dan Thor. Iya kan? Iya kan? Jangan butor. Repot tuh gini, iya kan? Iya kan? Itulah, iya kan? Iya kan? Itu yang harus jadi butor jadinya nanti, ya kan? Enggak boleh lah. Dan kami membantu karena kami ini adalah sahabatnya beliau. Memang pernah kemarin Mas Yama datang ke sini untuk minta bantuan. Cuman dalam tersebut digugat oleh Arvita. Gugatannya perceraian. Kami tolak, nggak mau. Karena biar bagaimanapun juga kedua pelaku sahabat kami. Ya, sahabat kami. Kami nggak mau kalau suruh ceraikan. Tapi sekarang Arvita itu meminta bantu untuk mendapatkan seadil-adilnya. Bang, hak asuh anak ini tolonglah diasuh bersama. Nah, kalau bersama kami setuju. Tapi kalau hak asuh mau di tangan Arvita, oh saya nggak setuju. Anak jangan jadi korban. Ya, jadi ketidakcocokan orang tua itu urusan orang tua. Tapi anak nggak boleh jadi korban. Itu pesan saya. Jadi harus diasuh kedua belah pihak. Ya, itu pesan saya. Bang, kedua belah pihak maksudnya gimana, kan mereka udah pisah rumah tuh. Artinya ada diaturlah. Jadi gini, hak putusannya itu seharusnya ya kedua belah pihak yaitu mendapatkan ya kan kesempatan hak asuh, diberikannya akses, ya kan? Jadi misalnya gini, dalam 1 minggu 4 hari di ibunya, 3 hari di bapaknya, ya ibunya dan bapaknya diberikan kesempatan akses, ya untuk memberikan pendidikan yang layak, ya waktu, silakan diatur waktunya, ya itu lebih adil. Jadi anak itu merasakan kasih sayang dari bapak dan kasih sayang dari ibu. Ya, itu yang kami harapkan. Nggak boleh salah satu pihak. Bang, tapi dari putusan itu kan secara hukum ayahnya yang bisa mendapat haknya. Nah, Arvita masih boleh nggak bertemu sama? Nggak boleh. Dalam putusan tersebut, kalau menurut hemat kami kurang cermat. Tidak diberikannya akses kepada ibu. Nah, kalau itu caranya, kalau kita mau patuh dan taat pada putusan tersebut, maka seumur hidup Arvita tidak boleh lagi, tidak punya hak lagi untuk mengasuh anak. Memberi kasih sayang. Ya. Ada bang. Jadi kan di putusannya ada, nggak kami boleh ada, ketemu. ada nanti ada. Jadi
Disitulah menurut hemat kami itu mengkebiri, zolim terhadap klien kami. Ada ketidakadilan di sini. Masa seumur hidup Arvita selaku ibu kandungnya tidak boleh jumpa lagi, tidak boleh bertemu lagi. Ini tidak adil, ya, tidak adil. Maka kita akan banding. Bang, tapi dari pihak sana malah sampai saat ini Marco masih nikah. Oh jelas, jelas. Bahkan dia belum sempat bertemu pada saat proses perceraian kemarin. Ya. Kalau berbicara adil seperti apa Bang mungkin tanggapannya? Putusannya, kita tunggu putusan tersebut, ya kan? Legalitas putusannya itu kita dapatkan atau mau duduk sama-sama. Duduk sama-sama, sepakati sama-sama bahwa hak asuh ini disepakati untuk diasuh bersama, sama-sama tanda tangan, selesai, maka nanti Arvita akan memberikan waktu sesuai dengan kesepakatan untuk sama-sama bisa mengasuh anak Marco ya, Marco tersebut. Ya, tenang aja. Kalau di tangan saya, insya Allah, ya, semua masalah akan selesai dengan baik. Ya, Bang, tapi kan secara hukum kan harus ada satu yang mendapatkan hak. Karena kan mereka udah berpisah nih Bang, nggak bisa. ya bisa aja diasuh kedua belah pihak, bisa saja. Wow, anak lahir itu kan nggak bisa pilih bapaknya siapa, ibunya siapa. Masa bisa pilih bobo bubu baba, ya nggak bisa. Ya kan? Dia nggak salah. Ya, kasihan anak dong. Biarkan ibunya bisa mengasuh dengan baik dengan penuh kasih sayang, bapaknya tanggung jawab mengasuh dengan baik, adil. Ya, saya jaminkan itu adil. Insya Allah adil. Saya dapatkan semua yang terbaik nanti dalam permasalahan yang selesai ini. Bang, tadi kan abang bilang abang sahabat dengan Yama dan juga Ya. Arvita. Abang sendiri sudah kontak dengan Yama. terakhir kapan Bang? Saya ada kontak yang mau WA saya. Apa? Ya kan, dia minta tolong, Kapan, Bang? katanya digugat perceraian oleh Arvita, ya kan. Saya kaget juga, harapan kamu apa? Hak asuh di tangan dia. Ya saya bilang, kalau menurut saya hak asuh tangan kamu nggak bisa menurut saya. Ya kan, nggak bisa. Silakan hubungin kantor aja. Terakhir itu aja. Selanjutnya hilang. Nah intinya gini, pada saat dia minta tolong, posisi di saat itu digugat oleh Arvita perceraian. Nah kalau perceraian kami nggak mau pegang, karena biar bagaimanapun juga mereka sahabat saya. Dari awal mereka bermasalah, berseteru dengan susah payah, saya mendamaikan kedua belah pihak. Saya damaikan berkali-kali. Selanjutnya ada masalah lain pun juga saya membantu menyelesaikan masalah ini. Tapi pada saat kemarin Arvita memakai kuasa hukum yang lain menggugat perceraian, ya mana tolong saya tidak mau. Karena untuk menceraikan saya tidak mau. Karena kedua belah pihak sahabat saya. Saya tidak mau untuk menceraikan. Tapi setelah ada putusan perceraian, hak asuh anak ini kami melihat, kami cermati ini zolim, tidak ada rasa keadilan, maka kami membantu untuk mengadilkan lah, ya, agar mereka mendapatkan semua hak asuh anak tersebut. Bang, kalau misalnya bicara adil tadi Bang, sampai saat ini kenapa dari pihak Arvita nggak memberikan ruang buat Kalau untuk bertemu Bang. Baik. Jadi gini, saya sudah tanyakan kepada Arvita kemarin, kenapa tidak diberikan waktu? Karena juga pernah ada kejadian trauma, ya. Atau kata misalnya jurisprudensi dong, bagaimana deh ya kan? Dulu anak itu gimana? Dibawa hilangkan atau gimana? Coba kamu ceritakan. Hah? Kenapa kamu nggak berikan kesempatan? Hilangnya kepercayaan dengan Yama. Betul. Kenapa? 2 kali kan, sudah kejadian 2 kali anak kami dibawa sama bapaknya dan saya sama sekali tidak diberikan akses bahkan untuk menelpon mendengar suaranya itu nggak ada. Jadi yang saya takutkan pada saat ini apalagi saya melihat kan, saya juga memantau gitu loh dari Yama Carlos ini bagaimana, ternyata masih emosinya masih meluap-luap, temperamennya juga masih terlihat gitu kan, kepalanya juga belum dingin gitu. Jadi saya masih belum berani karena yang ketakutan terbesar saya adalah ya begitu saya pertemukan yaitu tiba-tiba anak dibawa lari dan saya nggak sama sekali tidak dipertemukan, apalagi jangankan dipertemukan, dikasih akses untuk telepon pun saya khawatir lah kejadian yang 2 kali itu terulang gitu. Jadi saya juga saya juga berharap gitu, sampai sekarang masih berharap kalau ada perubahan yang baik gitu loh dari bapaknya
untuk baik-baik ke saya begitu. Jadi tolong untuk fokusnya tidak ke anak dulu gitu, tapi kenapa tidak menyelesaikan secara baik-baik ke saya dulu sebagai ibunya, baru kita bisa ke anak gitu. Jadi sudah ada 2 kali trauma gitu maksudnya. 2 kali trauma anak itu disembunyikan begitu. Betul. Disembunyikan. Iya. Kamu tidak boleh berkomunikasi, berjumpa dengan anak tersebut. Iya, padahal itu masih bayi pada saat itu. Marco Ada 2 masih kali usia trauma 4 ya. bulan, dan yang kedua pas banget di hari ulang tahunnya juga padahal anak saya ulang tahun nggak dikasih apapun saya akses untuk ngomong atau apa. Mbak, tapi bagaimana waktu Mas Marco bilang katanya mau Mas ketemu Marco? Yama. Bisa. Halus dengan coba baik-baik, tapi di situ kamu malah manggil polisi segala macam. Jadi susah untuk masuk. Yang manggil polisi justru dia. Tapi katanya dia Oke, jadi kan coba secara logika aja, Pak Yama Carlos ini datang ke apartemen di jam 4 pagi dan baik-baiknya bagaimana gitu loh. Kalau baik-baik kan seharusnya ngomong dulu sama saya mau datang ya ke apartemen untuk melihat anak, mau jenguk anak gitu. Ini kan nggak ada, beliau datang tiba-tiba. Saya seperti digerebek di apartemen jam 4 pagi, bayangkan jam 4 pagi. Nah, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Yama Carlos membawa media pada saat itu. Jadi saya menduga, wah kok terulang lagi, yang sebelum-sebelumnya juga begitu. Selalu kehidupan rumah tangga kami kalau ada ribut-ribut di media, yang dibawa media. Ya saya wajar lah, maksudnya dia public figure, tapi kan ada batasannya gitu loh. Jangan sampai anak tereksploitasi juga sama media demi kepentingan exposure, atau ya saya nggak tahu lah, mudah-mudahan dugaan saya juga salah ya, semoga dia tidak seperti itu. Jadi ya saya melindungi anak saya lah di saat itu. Saya nggak mau sampai ke expose media, anak saya jam 4 pagi, bayangin masih tidur. Jadi baik-baiknya dari mana? Di bagian mana baik-baiknya? Ngomong sama saya aja nggak ada omongan. Bahkan ada pun diskusi dari Yama Carlos, maksudnya bukan diskusi ya, ada pun omongan ke saya itu ya sifatnya amarah, emosi, ancaman gitu. Tidak ada itikat baik gitu dari Yama, itu nggak ada gitu. Nah, dari saya selalu ada, tapi ditolak mentah-mentah terus. Jadi saya minta tolong, justru inilah tujuan saya. Akhirnya saya ganti kuasa hukum, dan karena saya tahu betul Bang Henry juga kenal baik dengan Yama Carlos, harapan saya adalah justru Bang Henry dan timnya dan teman-temannya menjadi jembatan antara saya dengan Yama untuk menempuh jalan yang baik-baik gitu loh, lebih baik. Tidak ada lagi perang-perang atau pertempuran kayak gini, balas-balasan. Omongan-omongan kan nggak baik buat anak. Jejak digital nggak akan pernah hilang gitu. Jadi pesan saya buat Yama, percayakan kepada saya, karena biar bagaimanapun juga saya ini sahabatnya Yama Carlos, sahabat Arvita. Ya, duduk di sini sama-sama, kita semua selesai dengan baik. Ya, nggak ada lagi pertengkaran, semua sudah selesai, perceraian juga sudah dikabulkan, anak kedua belah pihak mendapat hak yang sama, selesai. Tapi kalau mau diperpanjang lagi buat apa? Nggak ada untungnya juga, ya kan? Tapi kalau mau diperpanjang lagi ya nggak apa-apa. Kita akan upaya banding nanti tolak ya kita kasasi PK, terus kita lanjut terus. Jangan sampai terulang lagi kan sejarah peristiwanya 5V kan? Nah itu kan jadi pelajaran juga itu. Ya ada kekosongan, ya kan? Hukum gitu kan? Kasusnya 5V itu. Bang, secara hukum kan amar putusan sudah putus nih Bang, hak asuh jatuh ke Yama. Ada batasan untuk hak asuh itu segera diserahkan? Nggak bisa, karena kami masih banding. Belum Karena inkrah. adanya banding maka Ya, putus itu. kalau kami tidak melakukan banding, maka putusan tersebut inkrah. Kalau inkrah, maka harus segera dieksekusi. Tapi karena kami banding, tidak bisa dieksekusi. Ya, harus tunggu. Nanti banding anggap saja ditolak. Ya, kami kasasi PK. Ini berkelanjutan bertahun-tahun lamanya. Mau sampai kapan? Belajar dari kasusnya 5V itu.
Saya pegang 5 doang pada saat itu kan. Sampai dari negeri tinggi, kasasi, PK, semua mana. Apa bisa dieksekusi? Nggak bisa. 5 itu kan dari negeri menang, tinggi menang, kasasi menang, PK menang, inkrah. Kami minta eksekusi kepada pengadilan pada saat itu ya. Kita minta unmoney, kita eksekusi, nggak bisa dieksekusi. Ini manusia Pak, bukan barang ini. Nggak bisa dieksekusi sampai, nggak bisa dieksekusi. Jadi kalaupun nantinya negeri menang, tinggi menang, kasasi menang, PK menang, kabul. PK menang. Apa jadi eksekusi? Saya nggak yakin bisa dieksekusi. Ini manusia, ini anak ini. Apakah kita mau menempuh seperti kayak gitu? Nah, kalau mau, ya silakan kita ikuti. Tapi kalau mau duduk sama-sama, udah santai, tenang, beres urusan. Di tangan saya semuanya jadi enak. Udah. Kalau saya pegang semuanya selesai. Kalem. Airnya tenang, ikannya dapat. Ya, ya Arvita ya. Pokoknya Arvita nggak boleh jelek-jelekin, Arvita nggak boleh buka aib, Arvita nggak usah lapor-lapor. Biar gimana itu Thor itu bapaknya anakmu, ya kan? Bener? Ya kan? Kamu nih bubu. Jangan bubu dilapor polisi pula ya. Aduh, bubu. Masa bubu gini dulu I love you sekarang melapor polisi, kasihan amat sih. Janganlah ya. Nggak boleh lah ya. Sudah dilapor. Aduh. Banyak laporan. Banyak, aduh, janganlah. Kalau saya tidak mau selaku kuasa hukum, saya tidak mau seperti kayak gitu. Karena awal dari cinta, maka selesai juga dengan cinta, gitu ya. Selesai baik-baik. Gak boleh saling lapor. Jangan. Pas dulu I love you, peluk-peluk ya kan. Wah, Valentine ya kan. Sekarang dilapor polisi kan. Mana perasaan ini kok kayaknya nggak stabil ya kan. Dulu love, sekarang mau laporkan penjarain, gimana sih? Di mana letak cinta itu?